كارما بسعيد الحتيب على المنبر قائما بسعيد الحتيب على المنبر قائما بسعيد الحتيب على المنبر رحمكم الله. صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahrul ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina min adabin alim, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, mari panjatkan rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Rabbul Izzah
Zat yang berkehendak sampai di detik ini kita duduk bersimpu di masjid ini, hadir berlebaran Idul Fitri. Ini anugerah Allah yang besar. Boleh jadi banyak saudara-saudara keluarga kita masuk Ramadan saja tidak. Ada lagi masuk Ramadan tapi tidak mampu beridul fitri. Mungkin karena alasan kesehatan, ada terbaring di rumah-rumah, tak mampu bangun, tak mampu datang menunaikan ibadah seperti kita. Dan mungkin juga ada bahkan tidak bisa duduk, tidak bisa bangun, bahkan susah bernapas dengan bantuan pernapasan di rumah sakit. Padahal keinginan mereka ingin beribadah seperti kita. Syukur alhamdulillah kita dapat bernapas dengan lega, mengayung langkah dengan tulus menuju ke masjid Allah ini. Semoga ini adalah bukti perwujudan peningkatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji Allah. Tidak ada yang pantas dipuji selain Dia. Dialah yang telah menghadirkan kita, yang telah membuat kita lahir menjadi manusia yang merdeka, yang fitrah di hari raya Idul Fitri ini. Salawat dan salam mari kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ramadan yang datang tahun ini bersama kita telah menjadi kesempatan yang berharga bagi kita, membuktikan ikutnya kita di sunnah Rasulullah, sehingga nanti di hari kiamat bukan hanya kita mengaku di dunia ini umat Muhammad, tapi di hadapan Allah Rasulullah mengakui kita sebagai umat, insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu matahari tenggelam kemarin di ufuk barat, detik itu pula Ramadan telah usai. Ramadan telah selesai. Kita puasa atau tidak, Ramadan tetap berlalu. Kita bersungguh-sungguh beribadah atau tidak, Ramadan tetap berangkat kembali kepada Allah. Dikumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Sadarkah kita kaum muslimin muslimat, semakin ditambah takbir, tahmid dan tahlil kita, semakin bergerak Ramadan. Ibarat kapal, takbir kita, tahlil dan tahmid kita adalah bunyi sirene yang mengumandangkan Ramadan akan segera berangkat meninggalkan kita semua. Semakin takbir diungkap, semakin tahmid dikumandangkan, semakin tahlil diucapkan, jarak Ramadan dengan pelabuhan dunia semakin jauh. Ramadan akan kembali kepada Allah, membawa laporan amal ibadah kita, tidak ada kurang dan tambahnya. Apa yang telah kita upayakan itu yang akan disampaikan oleh Allah. Insya Allah 1 tahun akan kembali lagi Ramadan bersama kita. Tapi yakin ke kita, adakah jaminan kita yang hadir ini masih bisa beramadan tahun yang akan datang? Tidak ada jaminan kita, Pak. Sungguh beruntung orang yang telah mengupayakan bulan suci Ramadannya dengan ibadah yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Siang malam Ramadan dijaga, detik-detik Ramadan dihargai, karena Ramadan adalah bulan rahmah. Ramadan adalah bulan ampunan. Ramadan adalah bulan Allah melepaskan hamba-hambanya dari siksa yang pedih. Beruntunglah umat Rasulullah, hamba-hamba Allah yang telah berupaya dengan keras, bersungguh-sungguh lahir dan batin, memperlihatkan ketundukannya di hadapan Allah. Ramadan menjadi penghapus dosa-dosanya. Ramadan ila Ramadan kafaratun bainahuma.
Ramadan dengan Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang singkat, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, kharaja min dzunubihi kayaumin wulida min batni ummi. Orang yang telah berpuasa Ramadan dengan sungguh-sungguh karena Allah, bukan dosanya dikeluarkan dari dirinya, tapi dia yang dikeluarkan dari tumpukan dosanya. Ini hadis Nabi. Disebutkan bukan Allah mengeluarkan dosa-dosa kita dari diri kita, tapi haraja min zunubihi, artinya dia yang dikeluarkan dari dosanya. Boleh jadi ada di antara kita dosa-dosa kita terlalu bertumpuk banyak untuk mengeluarkan sudah suatu hal yang tidak terlalu bagus. Allah mengeluarkan bukan dosa kita, tapi dia yang mengeluarkan diri kita dari tumpukan dosa-dosa yang luar biasa. Inilah kemenangan di hari raya Idul Fitri ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bukan orang yang berlebaran beridul fitri dengan pakaian yang mahal dan bagus, bukan juga yang datang dengan sapi yang terdepan, tapi yang berhari raya beridul fitri adalah orang yang telah berjuang dengan sesungguh hati lahir batin, sehingga dengan kesungguhannya Allah meridainya, mengampuni segala salah dan hilafnya. Di hari ini dia kembali ke fitrah kesuciannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah hamba-hambaku yang telah mensucikan dirinya, dan sungguh celakalah yang telah mengotori jiwanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan adalah proses diklat terbaik dan protokol kesehatan terhebat. Ramadan datang adalah proses pendidikan dan pelatihan bagi kita hamba-hamba Allah. Kita dilatih untuk bagaimana berhubungan dengan sesama dengan indahnya. Kita dilatih bagaimana berhubungan dengan Allah dengan baiknya, karena Allah mewanti-wanti kita bahwa duribat alaihimuz zillah aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan atasmu kehinaan, ritiwi kotumatuna aynama takunu, ya dimanapun engkau berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali apabila engkau memperbaiki hubunganmu dengan sesama manusia dan memperbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan Ramadan mendidik kita, melatih kita agar jiwa yang kita miliki ini mudah berbagi dengan sesama. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sadarkah kita? Negara, pemerintah mengingatkan kita dengan protokol kesehatan di mana-mana. Tahukah kita jemaah, protokol kesehatan terbaik Ramadan inilah protokol kesehatan terbaik. Protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dinas kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Tapi Ramadan dihadirkan oleh Allah bukan cuma cuci tangan. Kita mau beribadah, cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, cuci kepala, sentuhan tangan dibersihkan, langkah kaki dibersihkan, pikiran kepala kita disucikan, pandangan mata kita terjaga, telinga kita dikendalikan, bukan cuma jarak kita. Ramadan datang melatih diri kita menerapkan protokol kesehatan terbaik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang dijaga bukan jarak, yang dijaga bukan cuma napas kita pakai masker, tapi yang dijaga makanan kita. Jangankan yang haram dalam Ramadan, yang halal saja kita jauhi. Karena anjuran Allah Subhanahu wa taala bukan cuma makanan, minuman kita dijaga. Jangankan minuman haram
yang halal saja dilarang oleh Allah. Kalau yang halal mampu kita jauhi, lebih-lebih yang haram setelah Ramadan. Bawalah pelatihan dan diklat dalam Ramadan selama 1 bulan. Sikap-sikap yang kita tanamkan selama 1 bulan, menjaga diri, menjaga mulut, lidah, mata, pendengar, semua organ tubuh kita dijaga hati kita, bawa keluar Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, baru saja kita bertakbir dalam sholat sunat Idul Fitri kita. 7 takbir di rakaat pertama, 5 takbir di rakaat kedua, 7 ditambah 5 sama dengan 12. Semoga takbir kita menjadi senjata hebat yang menemani kita dalam perjuangan kehidupan menempuh 12 bulan dalam 1 tahun. Semoga semangat takbir itu hadir bersama kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bukan kita membesarkan Allah, tapi itu ungkapan kesadaran kita bahwa yang besar hanyalah Allah. Semua selain Allah kecil dan hina di hadapannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, Allah lah yang besar. Selain Allah tak ada yang besar. Tak ada yang besar karena jabatannya, tak ada yang besar karena pangkatnya, tak ada yang besar karena golongan kebangsawanannya, tak ada perlu dibesarkan karena harta dan selainnya. Yang besar hanyalah Allah. Makna hakikat Allah maha besar, bukan besarnya seperti gunung, bukan juga besarnya Allah seperti bumi, tapi Allah besar karena Allah meliputi segalanya, hadir di mana-mana. Semoga setelah Ramadan berlalu, semangat takbir itu, Allah yang maha besar, senantiasa mengikuti bukan saja langkah kita, tapi bersama napas kita, keluar masuknya napas kita bersama dengan kebesaran Allah, sehingga tidak ada tempat untuk mengkhianati Allah, tidak ada tempat untuk merusak hubungan dengan sesama, tidak ada tempat untuk tergelincir dari jalan hidayah agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita memuji Allah, tahmid itu bukan sekedar pujian, tapi diharapkan itu bukan keluar dari tenggorokan kita semua. Puji-pujian itu bukan keluar dari rongga mulut kita, tapi semoga itu keluar dari muara hati kita yang dalam, sebagai wujud kesadaran kita bahwa tidak ada yang punya pujian kecuali Allah. Segala pujian milik Allah, tak ada yang tersisa untuk orang kaya, sehingga tak perlu dipuji-puji karena kayanya. Tak ada pujian yang tersisa untuk pembesar dan pejabat. Tidak ada pujian untuk golongan bangsawan, karena semua itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang pantas dipuji, selain Allah itu tak memiliki pujian. Jemaah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah tahlil kita. Itu ungkapan kesadaran kita bahwa tidak ada Tuhan disembah selain Allah. Di hari yang fitri ini, di hari kemenangan hari ini, kita ungkap, lantungkan suara itu, pengakuan kita tidak ada Tuhan disembah kecuali Allah. Jangan setelah Idul Fitri berlalu sudah muncul lagi sembah-sembahan yang lain di luar daripada Allah. Ada orang menyembah harta, sehingga waktu salat berlalu hanya cari harta. Ada orang menyembah jabatan, sehingga rela jual agama untuk mendapatkan jabatan. Sudah muncul sembahan-sembahan yang lain. Ada pekerjaannya, ada kebunnya, ada sawahnya, ada tokonya dijadikan sembahan, sehingga waktu-waktu ibadah berlalu hanya berada di aktivitas mereka, karena sembahannya bukan lagi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, tiada orang yang lebih beruntung hari ini, lebih daripada orang yang telah dibimbing oleh Allah menyempurnakan Ramadannya dengan berbagai ibadah, sehingga dengan itu menjadi asbab Allah menganugerahkan rahmat, ampunan, dan pelepasan dari api neraka. Semoga Allah tetap mempertemukan kita Ramadan berikut dengan bimbingan hidayah Allah,
menjadi Ramadan yang lebih baik lagi. Tiada orang yang lebih merugi dan lebih menyedihkan daripada orang yang telah melewatkan Ramadannya 1 bulan. Tidak ada kesungguhan meraih rahmat ampunan dari Allah, sementara Ramadan yang akan datang belum tentu mampu kita dapati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan bukan sekedar diklat, tapi Ramadan adalah medan perang, medan perjuangan. Dikala Rasulullah kembali dari perang Badar, Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, raja'na min jihadil asgari ila jihadil akbari. Kita kembali dari jihad yang kecil menuju ke jihad yang besar. Sahabat heran, bukankah perang Badar ini adalah perang yang besar ya Rasul? Betul, tapi ini adalah perang kecil dibandingkan perang berikutnya. Kita kembali dari perang Badar yang kecil menuju kepada perang yang lebih besar, perang melawan jihadun nafs, melawan diri sendiri. Itulah perang. Dalam 1 bulan Ramadan ini Allah membimbing, mendiklat kita, mendidik dan melatih kita bagaimana bisa kita mengendalikan diri kita, nafsu kita. Semoga terkendali dengan hidayah Allah, bantuan Allah, sehingga langkah-langkah kita berikutnya bisa berada di atas jalan hidayah agama Allah. Kita bawa Ramadan berniaga di pasar-pasar, sehingga para pedagang tidak lagi mengurangi takarannya, tidak lagi menipu pembelinya, karena ada Ramadan menyertai mereka. Kita bawa Ramadan di jabatan-jabatan kita, sehingga apa yang mesti rakyat kecil dapatkan, didapatkan semua. Tidak lagi ada potongan, pembagian ini, pembagian itu, dipotong sekian, karena Ramadan tidak menyertai mereka. Apalagi mau mengambil hak-hak orang lain. Ramadan telah mendiklat kita, kaum muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mencapai kemuliaan Ramadan, rahmat ampunan dan pelepasan Allah bukan pekerjaan mudah. Tania jama-jama malomo, tania jama-jama malemma, lolongin ya adam penuh Allah Ta'ala, pamasena Allah Ta'ala lilana ramalan. Tapi tahukah kita yang lebih berat dari meraih ampunan Allah, mempertahankan nilai-nilai Ramadan di 11 bulan di luar Ramadan itu. 1 bulan Ramadan mungkin kita berupaya penuh karena Ramadan bersama kita, tapi begitu Ramadan telah berlalu, mampukah kita mempertahankan nilai-nilai Ramadan yang terhunjam jauh di dalam sanubari kita? Mampukah kita menumbuh suburkan benih-benih silaturahim yang telah ditanamkan Ramadan di dalam hati kita? Mampukah kita melanjutkan titik-titik benih-benih kedermawanan yang sudah dikeluarkan, sudah ditanamkan selama Ramadan melalui sedekah zakat kita? Mencapai Ramadan susah dan sulit, tapi mempertahankan nilai-nilai Ramadan jauh lebih sulit. Kaum muslimin, muslimah, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita datang dengan penuh bahagia. Alangkah beruntungnya orang yang mampu beridul fitri bersama keluarga, lengkap anak-anaknya, lengkap saudara-saudaranya, ada ayah ibunya di sampingnya, dihadapi Idul Fitri dengan suasana penuh bahagia. Tapi sadarkah kita ada keluarga kita yang mungkin saja saudaranya di tempat lain berjauhan, anak kandungnya ada di tempat lain, tidak mampu berRamadan bersama dengan berbagai alasan. Ada juga orang yang mungkin saja berpisah berRamadan dengan ayah ibunya. Yang lebih parah lagi, mungkin saja mereka sudah tidak ada di atas dunia ini. Lalu sekarang mari tundukkan sejenak wajah kita. Coba ingat, karena Bapak Ibu kita
tidak lahir langsung menjadi tua begini. Kita lahir tidak langsung menjadi besar dan dewasa. Ada berapa proses yang dilewati. Kita pernah dikandung 9 bulan lamanya oleh orang tua kita. Langkahnya dijaga, berbaringnya dijaga, karena menjaga kandungan dalam rahim atau perutnya. Rela dikotori, kita buang air besar, kita buang air kecil di pangkuannya, tidak pernah merasa sedih, bahkan tetap gembira memangku putra putrinya. Rela menunda makannya meskipun sudah lapar tak tertahan karena anak bayinya menangis. Rela mengurangi tidur panjangnya di malam yang sepi, orang kelelapan, terlelap dalam tidurnya. Tapi ibu kita rela begadang menjaga kita karena kasih sayangnya tak terukur. Jamaah sekalian, doja siun ninna bawa tomato pajajeta dek mulim pajai meskipun kau bayar dunia dengan isinya. Begadangnya ibumu satu malam menjagamu, tidak mampu kau bayar meskipun kau bayar dengan hartamu seluruhnya. Ingatkah kita, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, lunaskah utangku sama ibuku? Kalau aku bawa ibuku tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Rasulullah menggeleng, tidak. Lunaskah ya Rasul? Anda ibuku ku bawa berlari, ku pikul ibuku, ku pondak ibuku di atas pundakku, sa'i Safa Marwah 2,8 kilo. Tidak. Ya Rasul, bagaimana kalau aku bawa ibuku di atas pundakku berjalan dari Mekah ke Madinah, PP, untuk membayar kebaikannya? Rasulullah bilang, tidak. Andai kau mampu membawa ibumu dari tempat terbitnya matahari sekalipun sampai ke tempat tenggelamnya, PP juga sekalipun, kau belum mampu membayar kebaikan-kebaikan ibumu. Lalu di mana orang itu yang dulu tangannya keras membelai anak bayi-bayi, yang dulu tangannya tidak pernah letih memangku putra-putrinya? Di mana mereka? Dikala anak-anaknya beli pakaian mewah dan mahal, ingatkah kita sepucuk doa untuknya? Kalau mereka masih hidup, jangan buang-buang waktu setelah keluar dari masjid ini. Bahkan jangan keluar dari masjid Allah ini sebelum kita yakinkan doa tulus kita agar Allah memberikan kebaikan kepadanya, ampunan kepadanya, lebih daripada caranya mengasihani kita di waktu kecil. Keluarga kami, jangan berani keluar dari masjid ini sebelum kita yakinkan diri kita. Mungkin orang tua kita sudah di kuburan menunggu hari akhirat. Alangkah sedihnya mereka di hari yang fitri ini. Anak-anak lain mengirimkan doa tulusnya, sementara kita tak ada sepucuk doa yang terkirim. Alangkah menyedihkan mereka. Sungguh beruntung seorang ibu, orang tua yang mungkin saja dapat siksa, tapi ada anak yang mendoakan dengan tulus, sehingga di hari yang fitri ini Allah melepaskan beban siksanya karena doa anak-anak yang ditinggalkannya. Dan alangkah merugi menjadikannya seorang ibu yang hari ini melihat orang lain dapat doa di kuburannya, tapi sementara dia tak ada kiriman dari anak-anak yang ditinggalkannya. Kita sadar Bapak Ibu, orang tua kita yang telah berjuang hidup dan mati demi untuk keselamatan kita dari dalam kandungan sampai besar, setulus-tulusnya satu orang ibu berani berjuang hidup dan mati, berani bersusah payah hidupnya menderita agar 10 orang anaknya bisa bahagia. Tapi boleh jadi ada terjadi di suatu tempat, ada ibu melahirkan 10 orang anak, dari 10 itu tak ada satu pun yang berani menyiksa dirinya untuk kebahagiaan ibunya. Ingat kita, pernah Rasulullah berhenti di tangga mimbar. Waktu naik mimbar 3 kali Rasulullah berhenti.
Ditanya Rasulullah, kenapa tadi berhenti? Aku mengaminkan doa Jibril. Ada 3 doa Jibril sehingga Nabi 3 kali berhenti. Rasulullah bilang, amin, terimalah ya Allah. Salah satu doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, ya Allah, jangan kau terima ibadahnya, termasuk Ramadannya, anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Yang berdoa adalah Jibril, yang mengaminkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan surga Allah, anak yang durhaka kepada orang tuanya, baunya saja surga tidak bisa dicapainya. Padahal bau surga 100 tahun lagi kita melangkah menuju surga, sudah tercium wanginya surga. Tapi orang yang durhaka kepada ibunya, wangi surga pun tidak akan pernah dicapainya. Ridallah fi ridal walidain, ridahnya Allah tergantung dari ridahnya kedua orang tua kita. Wa suhtullahi suhtul walidain, dan bencinya Allah, murkanya Allah tergantung dari murka orang tua kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jangan menunggu waktu habis. Jangan lewatkan waktu-waktu kita tanpa meraih ridha orang tua kita. Apa yang harus kita lakukan? Waktu kita tersisa semakin habis. Waktu kita yang tersisa semakin habis. Yakinkan kita mampu memohonkan ampunan terbaik untuk orang tua kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Di sisi lain, Rasulullah mewanti-wanti kita dengan anak-anak yatim. Pada hari ini banyak anak bergembira karena ditarik oleh tangan ayah dan ibunya menuju ke masjid-masjid Allah dengan pakaian-pakaian yang mahal, yang baru. Sadarkah kita ada segelintir anak-anak kita, mungkin saja ayah ibu mereka telah tiada sehingga tidak mampu menikmati hari-hari indah seperti ini. Pernah terjadi di zaman Rasulullah, sampai Rasulullah melihat seorang anak, kenapa nak kamu tidak bergembira seperti mereka? Ya Rasulullah, aku sudah tidak punya orang tua seperti mereka. Ya, ayahku sudah tidak ada. Ibumu di mana? Ibuku juga masih hidup ya Allah. Ya Rasulullah, tapi sudah kawin dengan orang lain dan meninggalkan kamu. Apa kata Rasulullah? Jangan kau bersedih nak. Muhammad adalah bapakmu, Fatimah adalah kakakmu. Ana wa kafilul yatim kahatain. Rasulullah memperlihatkan 2 jarinya. Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti 2 jari ini di dalam surga Allah. Tidak ada antara aku dengan dia. Jangan biarkan ada anak yatim terlantar di rumah kita. Jangan biarkan ada anak yatim terlantar di kampung kita. Khairu buyutikum indallah baitun fihi yatimun mukramun. Rumah yang terindah dalam pandangan Allah, bukan yang paling bagus modelnya dengan minimalis terbaik. Rumah yang terindah adalah rumah yang ada anak yatim di dalamnya disantuni dengan baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini pun adalah hari silaturahim. Apa itu silaturahim? Hari bermaaf-maafan, menyambung tali kasih sayang. Wa'afu wasfahu, maafkan. Wasfahu, dan berjabatanlah. Wa'afu itu artinya menghapus. Hapuslah kesalahan-kesalahan saudara-saudaramu. Jangan keluar dari masjid Allah ini di mana hati kita masih menyimpan dendam, rasa sakit hati kepada orang lain. Virus corona berbahaya, tapi lebih berbahaya sifat dengki, sifat dendam, sikap iri, sikap hasut. Lebih berbahaya dari sifat daripada virus corona. Kalau corona bisa menghalangi kita dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain, corona bisa menghalangi bapak ibu keluarga kita dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Tapi sifat dengki, iri, puji diri adalah
virus yang menghalangi kita dari surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah, itu virus yang lebih berbahaya dalam hidup kita. Bukan corona yang lebih berbahaya dalam hidup ini, tapi virus-virus kesyirikan. Masih ada sembahan-sembahan lain, masih ada pujian-pujian lain, masih ada iri dan dengki terhadap saudara-saudara. Rugi orang beridul fitri di hari ini, keluar dari masjid masih bawa dendam untuk saudaranya. Hapuskan semua, putihkan darah ini dari semua salah dan kesalahan orang lain. Allah akan mengampuni kita. Lebih mudah cara kita mengampuni sesama. Kalau tidak mampu memaafkan, ada namanya menghapus. Hapuslah dia agar semua hilang. Tapi kalau tidak mampu menghapus, karena yang namanya menghapus kadang tulisan salah dihapus, ada bekas. Tulisan sudah hilang, tapi bekas masih ada, sehingga halaman itu tetap tidak bagus. Ada namanya as-safa, berjabatan tangan, bersalaman hati. Itu namanya as-safa, keluar berasal dari akar kata halaman. Kalau dada kita sudah dihapus kesalahan sesama, tapi masih tersisa bekas-bekas, buka halaman lama, lepaskan dia, baru hamparkan halaman baru. Kehidupan yang indah dengan silaturahim yang terbaik. Inilah pemenang hari raya Idul Fitri. Di hari yang suci, jangan menyangka beridul fitri pulang dari masjid masih ada luka di hati. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, ini khutbah singkat yang saya sampaikan kepada keluarga. Semoga bisa menggugah perasaan kita agar menjaga nilai-nilai Ramadan yang terpatri di dalam diri kita, menggugah sifat-sifat baik kita untuk disebarkan kepada sesama, dan menjaga kita daripada terjangkitnya kembali virus-virus yang berbahaya dalam hidup ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahul ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul halaiki wal bashar. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari Bapak Ibu tadahkan tangan sembari berdoa bersama. Semoga di hari yang berharga ini doa-doa kita terangkat dan terijabah oleh Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qawiyyu ya Matin ya Fattahu ya Alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna ya arhamar rahimin. Wahai Allah, Zat yang maha pengasih penyayang, dengan bimbingan-Mu ya Allah kami telah berRamadan, dengan anugerah-Mu ya Allah kami telah menempuh Ramadan. Ya Allah, kami sadar betapa sedikit amal ibadah yang sempat kami tunaikan, betapa rendah kualitas dan mutunya ya Allah. Kami bermohon sekecil apapun, sesedikit apapun ya Allah, serendah apapun, terimalah amal-amal kebaikan kami, lipat gandakan ya Allah.
Ya Allah, aku sadar betapa banyak kesalahan kami, berapa banyak tumpukan dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, tumpukan dosa itu tak ada yang mampu memaafkannya kecuali Engkau ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kepada kedua orang tua kami yang telah bersusah payah melahirkan, memelihara kami, ya Allah, anugerahkanlah kebaikan terbaik, rahmat ampunan-Mu ya Allah kepada keduanya. Rahmatilah, kasihanilah ya Allah, lebih daripada caranya menghasilkan kami di waktu kecil. Ya Allah, seluruh keluarga kami yang pernah memperbaiki kami, memberikan satu kebaikan sekecil apapun kepada kami, ya Allah, balaslah mereka dengan kebaikan dari sisi-Mu, kebaikan yang jauh lebih besar nilainya daripada apa yang mereka berikan kepada kami. Ya Allah, aku tak mampu membalas kebaikan-kebaikan mereka. Wakili kami ya Allah membalas kebaikan hamba-hamba-Mu. Ya Allah, seluruh keluarga siapapun yang aku pernah berbuat kesalahan kepada mereka, ya Allah, aku tak mampu bertemu di pengadilan-Mu ya Allah, di mana suatu kesalahan akan terungkap semuanya. Aku tak mampu. Ya Allah, berikanlah keberkahan, ampunan dan rahmat yang nilainya lebih besar daripada kesalahan kami kepada mereka. Wakili kami ya Allah, memohon maaf dan ampunan kepada mereka, hamba-hamba-Mu. Ya Allah, banyak saudara-saudara kami yang mungkin salah hilap kepada kami dengan ucapan dan perbuatan. Aku tidak rela menjadikan dada ini ya Allah menjadi tumpukan dosa kesalahan saudara-saudara kami. Ya Allah, ampuni mereka. Janganlah salahnya kepada aku menjadi penghalang baginya mencapai surga-Mu. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga-Mu meskipun kami menjadi orang yang akhir di antara mereka. Ya, masukkan mereka semua ya Allah dengan anugerah. Ya Allah, ya Rahman, bimbing kami ya Allah dengan hidayah dari sisi-Mu, agar setelah Ramadan ini kami tidak tergelincir dalam kedurhakaan, tergelincir jauh dari jalan agama-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah berkah kepada keluarga kami di Majolo ini, rezeki berkah dari sisi-Mu yang bisa membuat mereka sadar diri dan menjadi dekat dengan-Mu ya Allah. Jauhkan keluarga kami di Majolo ini dari rezeki berlimpah tapi membuat mereka lupa diri, bangga dan sombong, jauh dari sisi-Mu. Ya Allah, turunkan perlindungan kepada keluarga kami di Majolo ini, karena hanya yang Kau lindungi ya Allah yang selalu selamat dari segala bala dan bencana. Ya Allah, cukupi kami dengan berkah-Mu agar kami selalu merasa cukup, tak butuh selain-Mu ya Allah. Anta maksudi wa ridhaka matlubi, Engkau yang aku maksud ya Allah, ridha-Mu yang kami harap. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, beri kami cinta kasih-Mu dan ma'rifat-Mu ya Allah. Beri kami umur panjang ya Allah, agar mampu meraih lagi Ramadan yang datang dengan amalan yang lebih baik dah, karena tuntunan hidayah-Mu. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun, wa lazikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.
Tangan. Oh. Cium tangan dulu, cium tangan. Cium. Ntar aja mau pesan dulu.